dan nanggung. Jika kalian bersyukur, sungguh bakalan aku tambah. Sungguh bakalan ditambah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bagaimana bentuk tambahannya seperti apa? Wallahu a'lam, gak ada yang tahu. Tapi yang paling diharapkan daripada tambahan tersebut adalah keberkahan. Keberkahanlah yang paling diharapkan. Berkah itu bukan berarti banyak aposna, enggak. Uang sedikit, kalau berkah tapi sangat berguna uangnya. Banyak uang tidak berkah, uangnya habis sia-sia. Bahkan uangnya kalau tidak berkah, uang tersebut malah yang bakalan menjadi saksi yang memberatkan dia ketika nanti di akhirat, yang menjebloskan dia ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang berkah itu apa arti barokah sih? Ini kita yang kurang paham nih dari arti daripada barokah. Sering dengar barokah, barokah. Abi hoyong barokah, abi hoyong barokah. Barokah teh naon artinya? Ziyadatul khair, tambahna kasayan, bertambahnya kebaikan. Kalau kita nyari berkah dengan cara yang haram, kumaha bari dapat barokah? Paham ini? Ada orang yang cari barokah dengan cara yang haram. Ada banyak seperti ini. Pengennya barokah, tapi dengan cara yang haram. Sedangkan barokah tersebut tambahnya kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan ibadah, kebaikan taat kepada Allah, tambah tawaduknya, tambah bagus akhlaknya. Ini kebaikan yang dimaksud dalam barokah. Kalau diawali dengan yang haram, gimana mau barokah? Gitu. Nah, ketika kita mengharapkan barokah kepada Allah, ya Allah, abdi pengen ya Allah, pengen pekerjaan yang barokah. Jangan mengharapkan pekerjaannya itu pekerjaan yang gajinya besar. Bukan seperti itu. Tapi dari pekerjaan tersebut, alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan nafkah keluarga. Karena menafkahi keluarga adalah wajib. Dengan pekerjaan tersebut masih bisa untuk sodako. Dengan gaji tersebut masih ringan untuk apa? Diringankan hatinya untuk membantu sesama, untuk infak masjid, pembangunan pesantren, pembangunan majelis. Ini yang barokah. Ketika kita mengharapkan barokah, jangan dilihat kuantitasnya. Paham kuantitas? Nah, jumlahna tong ditinggali jumlahna. Mundoa ka Allah, ya Allah, abdi hayong barokah ya Allah, berkahkan hidup abdi ya Allah. Bukan berarti barokah hidup itu umurnya bakalan panjang. Belum tentu yang barokah itu umurnya panjang. Tapi lebih sayang lagi kalau panjang dan barokah. Umur yang barokah itu seperti apa? Kalau umurnya digunakan untuk ibadah. Nah, jadi ketika kita mengharapkan barokah, jangan yang dipikirkan, jangan dibayangkan nominalnya, kuantitasnya, jumlahnya banyak, bukan, tapi kualitasnya. Kerikil seterak harga sabaraha? Ya mana ya? Tukang kerikil ya, tukang pasir, tukang kerikil. Sabaraha saterak? 1 juta. Intan hiji wae. Sabaraha? Nah. Secara kuantitas, secara jumlah banyakan kerikil saterak. Dietang sabaraha kerikil tah saterak? Tiasa mengetang? Anu tiasa ngetang saterak? Iya hiji ngan hiji. Tapi dibandingkan hargana, nu mana nu bakalan dipilih, intan apa kerikil saterak? Intan hiji. Nah, inilah keberkahan. Ketika kita mengharapkan keberkahan dari Allah, kita mengharapkan tambahnya kualitas hidup kita. Keluarga tambah harmonis. Keluarga saling bergandeng tangan untuk mendekatkan diri sama Allah. Saling menyemangati untuk ibadah. Saling dorong-mendorong untuk apa? Untuk kebaikan. Ya Allah, berkahkan ya Allah rumah tangga saya ya Allah. Berikan rumah yang bagus. Tapi ribut wae. Setiap hari aya wae piring pecah teh. Ya, jeung naon meser piring apa? Seueur-seueur ayo buat ieu kan mah buat pecahkan. Nah, ini yang tidak barokah. Jadi barokah itu bertambahnya kebaikan. Kualitasnya yang bertambah, bukan kuantitasnya.
Kita selalu berharap kepada Allah, berdoa, ya Allah, berkahkan hidup kami ya Allah. Tambahkan, kalau pengen panjang umur, ya Allah pengen umur mubarokah, panjang umur mubarokah. Karena apa? Kata Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya manusia nu panjang umurna dan sae amalna. Eta sebaik-baiknya manusia. Panjang umurna 70 80 tapi penuh ku amalan soleh. Sae ieu teh. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Tapi seburuk-burukna manusia kolot umurna tapi goreng amalna. 80 tahun tapi masih tetap masih jajan. Ya pahamlah jajannya. Terus kedah diterangkan ya. Masih jadi hidung belang gitu. Nah, makanya dikatakan sebaik-baiknya pemuda adalah pemuda yang mana dia bisa taat ibadah. Ketika ada nih dua hamba Allah, yang satu tua, yang satu muda, sama-sama ahli ibadah. Sama-sama ahli ibadah. Yang lebih mulia di hadapan Allah yang mana? Yang muda. Kenapa kok yang muda lebih lebih mulia di hadapan Allah, lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah dibandingkan yang tua ibadahnya sama-sama sholatnya, sama-sama sholat sunnahnya, puasanya sama Senin Kemisnya. Kenapa kok yang muda yang lebih dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena ketika hamba masih muda, masih kuat, darah muda, egonya masih tinggi. Untuk melakukan kemaksiatan masih gampang. Kalau yang tua mau maksiat, aduh geus ngaleuleus sadayana. Tubuh udah banyak panyawat, udah banyak penyakit. Yang wajar ingatna kasolat. Dan sudah ngarasakeun seueur panyawat. Tapi kalau yang ini, kalau yang muda masih kuat, ngerasa mampu. Motor-motoran, ngebut-ngebutan, kira-kira udah 80 tahun air motor-motoran balap liar di jalan, moal aya kunaon lain embung karena terkuat badana, ya kan? Coba masih muda wah orang oke lebih hebat kan gitu. Tapi kalau misalkan ada yang tua, ada yang muda, hamba Allah yang muda, sama-sama maksiat, jenis maksiatnya sama. Nu satu maksiat nak mabok, sama-sama mabok atau sama-sama zina. Mana nu lebih goreng di hadapan Allah? Nu tua. Kunaon nyata sudah lemah badan, sudah tahu ngerasa fungsi anggota tubuhna udah berkurang, sudah bau tanah, masih wani maksiat. Masih kena wani maksiat. Ainu muda mah memang nafsuna masih gede. Masih gede yang muda mah. Jadi lebih buruk yang tua kalau masih maksiat. Nah, kita mengharap kepada Allah. Mengharap kepada Allah umur yang panjang dan barokah. Yang muda mah sudah ada jaminan dari Rasulullah. Kalau misalnya yang muda dia hidup tidak seperti anak muda sedia kalanya. Bagaimana sih anak muda yang tidak seperti anak muda? Perilaku anak muda itu seperti apa? Main-main, kelayaban, keluyuran, kan kayak gitu, ya kan? Ada anak muda tapi tidak seperti anak muda. Apa? Ketika waktunya orang-orang anak muda seperti itu masih kuat-kuatnya, dia main-main, kelayaban kemana-mana, dia malah khusyuk ibadah, zikir, sholawatan. Ini insya Allah para pemuda-pemudi yang hadir insya Allah termasuk pemuda-pemudi yang saleh-salehah insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada jaminannya dari Rasulullah. Ada beberapa golongan. Yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh, kata Rasulullah. Mereka ini, golongan ini bakalan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya ketika tidak ada naungan sama sekali, yaitu pada hari kiamat. Gak ada naungan, tapi mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Moal ngarasakeun panas, yang mana ketika itu panasnya luar biasa, seakan-akan matahari teh sejengkal di atas kepala kita. Bayangkan
Ayeuna kita Sumedang wae, Sumedang teh termasuk dingin kalau dibandingkan Jawa Timur, Banyuwangi. Banyuwangi panas luar biasa. Abdi sampai belang tangan. Antara telapak tangan sama tangan sini beda. Kenapa? Pakai jaket keluar, di sini hitam, sini putihan. Sini termasuk dingin, tapi kalau orang-orang masih banyak yang luar ya panas. Kumaha bayangkan mun sajengkal di atas kepala kita panasnya luar biasa. Tapi ada beberapa golongan dijamin sama Allah bakalan dinaungi. Salah satunya siapa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Makanya yang semangat nih pemuda-pemudi, jangan merasa kuat, jangan merasa masih muda.